Oke guys, ini 30 menit ke depan kita akan coba live. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pekerjaan finishing rumah satu lantai yang sedang kita bangun ini ya. Jadi kita bisa lihat langsung guys, tidak perlu capek-capek Anda panas-panas ke lapangan atau magang dulu. Nah, bisa lihat live kita aja guys ya. Kita akan bikin tampak depannya persis kayak depan seperti begini guys ya. Jadi kita akan bikin persis tampak depannya cantik seperti begini. Nah, kita lihat dulu ya tampak depannya biar nanti kebayang ketika yang kita mau bangun lagi prosesnya. Jadi ini ada lengkung guys. Ini 1, 2, 3, terus ada tali airnya. Anda perhatikan ini lengkung lagi dan di sini ada tali airnya guys ya. Kalau Anda perhatikan. Nah, jadi ada tali airnya lagi. Kita akan kasih lihat bagaimana proses kerjanya guys. Kak, cek DM aku ya. Siap Kak, Editon Indonesia. Nanti kita akan cek DM setelah live 30 menit guys ya. Nah, ini dia guys, finishing apa yang sedang kita lakukan. Kita akan update. Dan untuk update tahap membangun rumah satu lantai dari pondasi sudah kita bikin albumnya. Anda cek saja nanti di profile kita, nanti pilihan album rumah satu lantai. Nah, tahapan dari awal kita bangun sudah saya posting guys, dan sudah di part ke 18 nanti guys ya. Sudah 17 saya posting, nanti hari ini saya posting yang part ke 18 nya, supaya nanti kita bisa jadi satu acuan ketika kita bangun rumah guys ya. Nah, ini dia lagi finishing tampak depan. Nah, dalam itu udah plaster semua, belum kita finishing acian. Karena apa? Cuaca Pekanbaru 1 minggu terakhir ini sangat luar biasa, cerah, panas. Jadi kita kejar tampak depan selesai dulu mumpung tidak ada cuaca hujan ya. Jadi kalau mau pekerjaan lihat cuaca, bisa aja di Google Anda lihat saja estimasi ketika akan hujan atau tidak. Jadi biasanya ketika kita mau bangun kita juga lihat cuaca guys. Memang kita tidak bisa 100% tepat, tapi itu sangat mendukung ya. Jadi kalau kita lihat hari ini tidak ada cuaca hujan, Anda finishing tampak depan ya, sisi luar. Nah, ini sudah kita lagi finishing yang sudah kita pasang tali air. Jadi biar rapi kita semua pakai corner bead guys ya. Ini ada corner bead udah kita tanam. Pembatas 2 rumah kita pakai tali air. Nah, yang tadi yang depan itu ada tali-tali air kayak kayu. Itu kita bikin manual ya dari tali air ini. Nanti hasilnya akan bagus. Setelah sudah pasang semua tali air dan corner bead, baru kita mulai aci tampak depannya tuh guys. Nah, itu diaci. Nah, jadi yang tali air itu nanti tinggal dibersihin aja tuh celahnya. Jadi yang penting sisi dindingnya sudah rapi dulu. Nanti akan bagus kayak yang di depan itu guys ya. Nanti kita spill lebih dekat lagi guys ya. Nah, ini setelah sudah corner bead semua, ingat langsung aci guys. Nah, kita lihat dalam ya. Yang dalam ini belum kita aci guys. Dan ini bahan yang mortar yang kita pakai ya, AK100 guys. Nah, AK100 ini acian dalam, acian luar bisa pakai guys. Jadi kalau yang dalam dia warna putih. Nah, kayak gini warna putih. Kayak yang luar itu warna abu-abu. Ini dia ya. Jadi ada bedanya, nanti Anda tinggal pilih aja yang abu-abu untuk luar sama yang putih untuk dalam ya guys. Nah, ini kita pakai mixer. Nah, kalau di project ini sudah ada mixernya. Jadi rata dia guys. Bang, kalau pagar rumah depan bagus tembok roster atau tembok tambah besi? Tunggu loh, baca pelan-pelan. Bang, kalau pagar rumah depan bagus tembok plus roster. Kalau kita pakai roster, dia lebih estetik dan dapat angin masuk juga. Kalau saya lebih pilih roster. Kalau flat kali nanti mati angin dia namanya kan. Nah, ini ya sudah kita pasang sudutan luar, sudutan dalam semua udah kita pasang. Ya, jadi rumah ini yang dalam tinggal aci aja. Cuma kalau cuaca bagus kita finishing dari luar. Nah, ini mau bikin pondasi untuk pagarnya guys. Nanti belakang ini juga pagar pembatasnya ada pondasinya guys. Ya, lagi live. Nah, kita lihat ya. Kita lihat guys. Corner beadnya beli di mana? Sudah saya bikin kontennya, ada linknya, bisa beli guys ya. Semua barang-barang material yang ada link keranjangnya atau link Shopee affiliate-nya sudah saya bikin. Anda tinggal cek aja. Di IG saya sudah ada guys. Di IG saya sudah ada guys. Biotanknya bagusnya apa? Kita pakai biotank merek apa tuh kemarin? Kok lupa aku mereknya. Nanti sebenarnya saya pernah bikin kontennya, coba cari konten biotank aja. Kemungkinan besar ada muncul video saya di searchingnya guys ya. Ada mereknya, lupa saya. Biotrap, nah Biotrap mereknya guys. Jadi kita Biotrap. Nah, ini tips guys ya. Kalau Anda bangun kamar mandi, itu keramik tak perlu bikin sampai tinggi guys. Walaupun plafon Anda nanti yang atap Anda bisa bikin tinggi, tapi di kamar mandi Anda rendahkan aja. Karena boros kalau Anda selesaikan semua. Terus nanti lampu juga susah masangnya. Jadi kalau kamar mandi Anda ambil aja ketinggian 2,8, plafon sudah bagus, hemat material keliling juga. Terus nanti pasang lampu juga gak perlu watt besar karena sudah cukup terang karena lebih rendah.
jadi lebih bagus dia guys ya. Jadi kami kalau bikin plafon lantai yang ruang keluarga seperti begini mungkin bisa saja bikin lebih tinggi. Kamar mandi kita bikin lebih rendah, biasanya di 3 meter. Kalau yang ini kita 2,8 kamar mandi. Jadi lebih hemat Anda ya. Ini konobit semua guys ya. Kita lihat lagi guys. Ini juga lagi mau siapin carport. Cuaca bagus, cepat-cepat kita ratakan. Nanti dikompek lagi guys. Dikompek lagi supaya padat. Ini alat kompeknya sudah ada tadi datang. Nah ini alat kompeknya. Jadi nanti sebelum kita cor, kita kompek dulu, baru kita cor, baru pasang keramik carportnya guys ya. Dan ini tamannya nanti guys. Nah ini lagi finishing guys. Nah itu lengkungnya guys ya. Anda perhatikan lengkungannya tuh. Kalau lihat dari sekarang manis guys. Itu dia lengkung-lengkungnya ya. Jadi yang ada tali air kita pasang tali air, corner bead. Nah itu ada campuran tali air. Kita coba lihat depannya kayak gini guys. Nanti jadinya guys. Oke. Ini tampak depan kita. Bang, Acian pakai MU200 bagus nggak? Kita belum pernah pakai Acian MU200, tapi saya pernah lihat orang pakai, kayaknya cukup bagus ya. Saya tidak bisa banyak komen karena belum pernah pakai di lapangan kita guys. Lengkung bukan sembarang lengkung, yoi. Nah itu dia lengkungnya guys. Nggak gampang ya bangun rumah pakai lengkung-lengkung. Kalau Anda tukang tidak siap, tidak kuat awasin, jangan desain lengkung-lengkung guys. Ribet kerjanya guys. Oke guys, ini kita coba masuk lihat rumah show unit kita guys ya. Itu sudah full furniture guys. Nah kalau ini tipe 108, yang ini tipe 76, 800an aja guys ya. Di lapangan pakai apa bang? Bagian luar AK100 bang, AK100 mortar AK100. Kalau yang luar dia warna abu-abu, kalau yang dalam warna putih dia guys. Nih tak kasih lihat ya. Ini AK100 guys. Ini bukan endorse ya guys, memang kita pakai yang di lapangan selalu ini guys. Nah ini dia. Kalau ini kebetulan ada alat mixernya, kita ratakan adonannya pakai mixer. Kalau enggak bisa pakai rendam air aja. Rendamkan, ambil satu bubuknya, satu ember, Anda tenggelamkan di air. 5 menit gelembungnya sudah habis, baru Anda buang air atasnya, Anda kacau-kacau sudah bisa pakai. Bang, info loker. Loker, nggak ada loker kita bang. Ini ya, sama guys ya. Nah kita coba masuk ke rumah contoh kita guys. Prediksi cuaca panas Pekanbaru, sana sudah gelap. Nah kalau Anda lihat cuaca sudah gelap nanti guys, ini Anda siapin terpal ya, siap-siap ya. Jangan sampai hujan lebat meleleh. Gentingnya apa? Gentingnya itu spandek. Ya tak kasih lihat ya. Kok bisa rapi gitu bang dindingnya? Oh iya dong, diawasi ketat guys. Nah kita lihat rumah contoh kita guys. Tararara. Ini rumah contoh Villa Nava guys ya. Ini yang tipe 108 yang sudah jadi guys. Oke. Level rumah naik berapa dari jalan bang? Level rumah naik dari jalan, Anda perhatikan saja ini aja sudah ada 2 step tangga guys ya. Nah 2 step aja ini udah sekitar 30an cm. Biasanya kita bikin di minimal 40 guys. Jadi kalau Anda bangun rumah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau bangun rumah usahakan selalu lebih tinggi dari jalan. Bisa 40 sampai 70 cm levelnya lebih tinggi supaya rumah ini lebih berwibawa. Kalau rumah rata dengan jalan itu sangat cupu, sangat jelek. Bakal juga kena nanti di pembuangan airnya biasanya guys ya. Pada umumnya akan kena. Jadi bikin rumah harus lebih tinggi dari level lantai ya, 40 cm minimal. Pintu bahan apa bos? Capek juga guys. Nah sambil aku tarik napas, kalian tap-tap layar dulu lah guys. Biar like-nya banyak. Nanti lebih banyak jangkauan dan akan di-share oleh algoritma TikTok ya guys ya. Kalau 40 cm ukuran slope-nya berapa bang? Ada di video saya dari awal bangun rumah ini sudah ada ukuran slope-nya kalau nggak salah. Nanti Anda cek aja ya. Nanti di bio profile saya di TikTok Anda klik. Kemudian nanti ada album rumah 1 lantai. Anda klik aja, itu dari awal pondasi sudah ada saya bikin videonya ya. Tinggi pintu berapa? Tinggi pintu 2,5. Kita rata-rata pakai selalu 2,5 guys. Nah pintu juga penting. Ditetep layarnya dulu guys. Kita akan masuk guys. Tetep layarnya dulu. Tinggi pintu ini 250. Nah bikin jendela juga kami samain semua supaya dia kelihatan mewah. Jendela depan tuh jangan nanggung, bikin panjang sekalian. Rata-rata arsitek sekarang saya lihat dia desain jendela tuh dari lantai sampai ke atas plong. Nah baru mewah dia guys ya. Dulu saya tanya siapa, arsitek Pak Yongki, desainnya sudah pakai full semua sekarang. Ya, nih ya semua 2,5 guys. Nah kalau ambil ini jendela ukuran, kalau sama rata semua guys ya.
sama rata guys ya. Jangan nanti ada yang naik, ada yang turun, ada yang jendela rendah, pintu rendah, jangan. Kalau bisa sama rata, baru mewah, baru bagus. Jendela tinggi, terang dia guys. Oke, ini saya buka jendela semua dulu. Ini lagi nggak buka. Nah, ini satu ya. Desain tuh banyak jendela kayak gini terang. Saya tidak ada buka lampu dari tadi guys ya. Oke, ini tidak ada buka lampu guys ya. Tapi saya buka jendela dulu, karena AC juga nggak saya buka. Tapi ini harusnya masih oke cuacanya hari ini guys. Oke, thank you yang sudah tap-tap layarnya. Ini kurang terang, buka sedikit. Oke, biar terang dia guys. Nah, ini dia ya. Di mana? Perumahan Villa Nava Jalan Cipta Karya Panam. Ini saya buka dulu. Wah, ini keren nih, ada hooknya guys. Hooknya ada gazebo-nya di taman guys. Oke, buka semua dulu ya, biar sejuk kita. Oke guys, ini posisi tidak ada buka lampu sama sekali. Itu belakang decking kok. Decking, nih ya, bukan decking ya. Ini kemarin pakai konut. Ya, konut ya. Jadi bukan kayu nih guys. Ini konut. Jadi tahan terhadap cuaca. Ini sudah 1 tahun lebih. Masih awet ya. Itu dia. Itu nanti untuk mesin cucian. Jendela ukuran berapa? Tinggi 250. Lebarnya saya lupa tapi hitung keramik harusnya bisa guys. Satu keramik ini 80, 160, 160, 60, 160, sekitar 2,8 lebarnya. Lampu di bawah itu situ aman kok, aman guys. Tak bukain dulu lampunya guys ya. Mana saklarnya? Sebentar. Saya lupa saklarnya yang mana guys. Itu memang lampu outdoor guys. Coba dulu ya. Oh itu dia, udah hidup. Ini dia. Ini karena pantulan cahaya warm white jadi kedip-kedip dia. Ini aslinya hidup terus ya di sini. Kalau di kamera kedip-kedip dia guys. Ya. Udah, matikan lagi ya, hemat listrik. Keren kok. Kaca berapa mili? Ini kaca kalau nggak salah masih 5 mili kemarin. Ya, 5 mili. Keren kok, thank you. Finishing solo lah kok. Stay Nava kok. Ya, lagi di Andalan Ria Property, lagi di Nava kita. Tapi sebentar lagi udah balik. Saya cuma punya waktu setengah jam live. Itu sudah mau hujan. Cepat-cepat pulang. Ada kantor nggak kok? Ada. Villa Tenayan ada kantor, Villa Nava ada kantornya di depan. Spill kamar mandinya. Oh siap. Wallboardnya pakai merek apa? Tak ingat saya kemarin. Spill kamar mandi. Ini dah kamar mandinya guys. Semangat kau, thank you bang. Posisi di mana bos? Villa Nava, Jalan Cipta Karya Panam Pekanbaru. Ini kamar mandi sebenarnya sederhana guys ya, tapi enak dilihat ya guys. Nah, kombinasi keramik mozaiknya, oke. Ini klosetnya, ini lantai, kombinasi ya, lantai ini mozaik, kemudian ini dinding ada mozaik digabungkan. Nah, wastafel tuh cermin bikin tinggi-tinggi macam gini guys ya. Nah, ini kelihatan mewah, jangan nanggung cermin kecil-kecil, kurang cantik ya. Panjang sama lebar. Lebar ini seingat saya 2,2 meter kali 2,2 seingat saya ya. Agak bawah meteran guys. Nah, kalau bangun rumah ada inner courtyard-nya terbuka supaya nanti ada sirkulasi udara sama pencahayaan. Jadi terang rumah. Kalau ini karena kebetulan rumah hook. Kalau nggak ada hook pun ini tembok semua, misalnya ya, tetap ada penerangan dari sebelah sini guys. Cara biar keramik mau cahaya gimana? Wah, itu harus tukang yang ahli pasang guys. Ada tekniknya guys. Kalau nggak pandai pasang, hancur dia guys. Oke. Thank you yang sudah kasih like, yang sudah support konten kita selama ini. Jadi tahapan bangun rumah satu lantai ini sudah saya bikin kontennya dari tahapan awal sampai sekarang sudah part 17, nanti saya posting part ke-18. Kita akan berusaha bikin konten dari awal sampai dia selesai rumah ini ya. Jadi nanti Anda mau bangun rumah pribadi paling nggak punya acuan minimal 50% Anda sudah kuasain lah ya guys ya. Bukan berapa nih bang, lebar 7 meter kali 22 tanahnya. Tapi yang ini nanti sisa tanah belakang ada 7,25 meter guys. Jadi kalau Anda tanah misalnya 7 kali 20, 7 kali 18 sudah bisa bangun kayak gini. Karena lebar 8 aja guys.
Lampu rel itu terang atau ambience? Terang. Lantai carport pakai apa? Nah, ini pakai batu alam, undersheet. Oke. Ini yang tipe besar, kita pakai undersheet. Nanti yang depan pakai keramik aja, guys. Karena ini susah. Lama, motongnya 10 cm ini susah, mau rapinya juga susah, mahal lagi, pasangnya bisa seminggu lebih, guys. Boros. Carport panjang 5 meter. Cuma kami punya bomnya gede. Bomnya ini 2,5 meter ini. Jadi kalau Anda carport 5 meter pun ekor pantat mobil pun sampai sini, nggak sampai ke jalan. Anda perhatikan ya. Ini masih ada panjang, jadi kalau parkir enak dia. Sehingga developer ini sengaja bikin bom. Bom ini untuk daerah paret. Ini paret semua kita tanam, underground semua, nanti kabel semua di sini ditanam. Jadi tadi penghijauan kita, pohon-pohon yang kita tanam itu semua di tanah kita. Tanah konsumen kan sampai sini. Nah, ini anggap fasilitas dari developer supaya tanaman pohon ini nggak ada ditanam di tanahnya konsumen satupun. Jadi tidak ada yang kami pakai tanah konsumen, supaya dia nanti penghijauannya bagus, tidak ada yang bisa potong, guys ya. Tuh Anda perhatikan pohon yang kita tanam itu masih di dalam kaplingannya si fasilitas umum. Kalau Bang ruko 10 kali 5 2 lantai butuh berapa lama? Ruko paling 6 bulan selesai ya, guys. Itu ada ruko juga 2 lantai itu 4,8 kali 16, beda 20 cm dari. Nah, kita kasih daerah Panam, Jalan Cipta Karya, Baru. Ya, kita spare ruko bentar, guys ya. Ruko kita cantik juga. Ini ingat ya, tempat depannya macam begini, guys ya. Nah, kita lihat tempat depan rukonya ya, mirip. Spot security aja bagus kita bikin, guys. Spot security kita juga lengkung, guys. Oke. Nah, ini ruko kita tempat depannya, guys. Cantik, guys. Cantik, guys. Nah, itu dia. Nah, ini ruko kita. Ini juga ada 5 lagi bangun. Sama, kita tanamin pohon biar cantik-cantik semua. Ini dia. Cantik, guys. Ruko 2 lantai nih, guys ya. Ini dia. Lagi pasang keramik selasarnya, terasnya. Di bawah ini dia ada biotank. Jadi dibikin cantik biar rapi, lurus kayak gini, guys. Ini rukonya ya. Ini 2 yang gabung satu, plong. Ini gak dicat ya, ini baru pakai acian aja, guys. Oke, kita sambil jalan. Enak ya, parkirannya luas. Aci pakai rekat nggak, Bang? Oh, rekat. Ini semua aci AK100, guys. Ini AK100 semua, guys. Ini AK100 semua, guys. Kita nggak ada yang acian semen biasa ya. Masih ada nggak ya plastik kotaknya? Udah habis. Ini AK100. Ini bisa dipijak, Bang? Oke. Nah, oke. Ini acian AK100. Ini acian AK100. Enaknya di sini dia, nggak dicat aja pun enak dilihat, guys. Ini masih acian, belum ada dicat, belum ada di sealer ya. Udah enak lihat rukonya, guys. Kita lihat lagi ya. Lagi ada bangun-bangun. Cat interior terbaik apa, Bang? Kalau kita semua pakai Jotun. Jotun, Jotasil anti fade. Untuk luar kita semua pakai cat Jotun, guys. Nah, ini guys ya, kalau dinding bentang besar ruko daripada polos, Anda kasih tali air aja, guys. Biar cantik dia, guys, kayak gitu, guys ya. Jadi nggak monoton dia. Itu lagi stempel. Stempel. Nah, ini lagi pemadatan. Lagi pemadatan, dia hasilnya bagus. Sebelum kita tor, kita padatin dulu, guys. Biar nanti carportnya nggak turun. Guys, lagi ngaci.
Talang air pakai besi hollow ya kok. Talang air kita cor beton guys. Cuma lagi nggak bisa naik saya guys ya. Itu saya ada bikin videonya, nanti anda lihat aja konten sekitar bulan lalu. Itu saya ada spill talang airnya guys. Nama alat yang dipakai itu apa bang? Kalau di lapangan kami sebutnya stamped. Stamped. Kalau habis plester kasar langsung aci kasar itu nggak usah dipelamir lagi yang betul. Jadi ini bang, ini kan sudah plester tuh. Anda lihat ya. Itu yang sudah plester kan. Plesternya kasar ya biar nanti acinya bagus. Ini plester, ini aci. Langsung aci. Kalau hasil aci nanti kering, Anda bisa amplas. Kalau sudah amplas masih gelombang, itu baru pelamir namanya. Atau ada retak rambut baru dipelamir. Jadi kalau aciannya nanti sudah mulus, ya nggak perlu pelamir dia. Jadi pelamir dilakukan ketika hasil aciannya bergelombang atau ada retak rambut atau kadang tukang maku, sompel. Nah, itu dipelamir namanya guys ya. Terjawab bang ya. Hari ini pengawasnya 4. 1, 2, 3, 4. Ada berdebu sana guys, kita duduk sini aja lah guys. Kalau berdebu kita bisa zoom. Iya. Spill perman tipe yang besar. Oke, siap. Tunggu ya, saya coba dulu. Yang tipe besar yang ini bang, tipe 108. Ini tipe 108 tanah 7x22, total 154. Lebar teras berapa? Ini bisa muat 2 mobil. Jadi bagus ya kalau Anda bikin teras, jangan nanggung. Kadang orang bikin pendek, hujan tempias, kena pintu, kayu rusak. Gampang berembas dari sisi bawah kalau hujan. Jadi bikin teras tuh agak panjang. Ini panjangnya berarti tuh agak sekitar 1,8 meter bersihnya guys. Alamat Jalan Cipta Karya Panam, Kota Pekanbaru. Jalan Cipta Karya Panam, Kota Pekanbaru. Jadi lebar terasnya ini, panjangnya ya, ini 1,8 bersih supaya bisa muat 2 kursi guys. Jadi nanti Anda mau ada kursi, mau pasang sepatu, ikat-ikat enak deh guys ya. Terus tempiasnya nggak kena sampai ke pintu, jadi pintu lebih awet. Berarti AK100 mentah emang putih ya bang? Benar, dia ada 2, abu-abu. Abu-abu itu untuk yang sisi luar, ini abu-abu nih. Yang dalamnya yang warna putih. Yang tadi ruko nampak dalam putih kan. Ini acian AK juga, AK100, tapi ada abu-abu yang untuk luar, outdoor. Unik bang, pasatnya melengkung. Benar, lengkung sana, lengkung sini guys. Bikin pusing guys. Jadi kalau tidak siap bangun rumah, jangan desain yang rumit-rumit ya guys. Biar kita aja yang bangun lengkung-lengkung gini guys. Ini lengkung, dalamnya lengkung juga loh guys. Berarti itu kamarnya maju 2 meter. Lebih bang, bisa 3 meter bang. Nah, sampai sini bisa 3 meter bang. Lebih. WPC outdoor ukuran berapa bos? WPC outdoor. Mana ada WPC ya? Ini langsung beton nih guys. Saya mau kasih lihat ya. Tadi luar lengkung, tuh dalamnya lengkung tuh guys. Tuh lengkung guys ya. Nampak ya dinding sana lengkung. Jadi desain yang untuk backdrop ini juga kita ikut melengkung guys. Nih melengkung dia guys. Jadi unik dia guys ya. Yang jendela, oh itu pakai beton kak, nggak pakai WPC kita. Itu asli beton. Tak kasih lihat ya. Itu lagi bikin prosesnya tuh. Beton itu lagi aci tuh. Tipe 108 yang tadi kita masuk. Ini bukan WPC guys. Ini beton guys, kasih tali air guys. Beton. Nah, tak kasih. Wah, lagi banyak debu ya dari cuma ya. Nih, dari beton dikasih tali air. Nah, jadi kita udah pasang tali airnya di sini. Aduh, itu tali airnya. Ini lagi di finishing.
Nanti tali air itu kita bersihkan, semennya sudah bentuk jadi kayak gini nanti guys. Ya. Nah, jadi ini bukan WPC guys. Beton yang kita kasih tali air. Tipe 108 ya guys. Ini tipe 108. Yang kita bangun di depan tuh tipe 76 800-an juta. Ini 1,3 M. Tali airnya dicetak atau gimana? Itu ada alatnya, kita tanam kak. Nah, saya sudah bikin kontennya, nanti saya tinggal posting aja. Kakak gini aja, Mama Ejie, nanti komen di salah satu video kita cara pasang tali air. Nanti saya bikin kontennya, saya upload kontennya via komentar ya, biar bagus. Mas, keramik merek lain ini warna Sasa Krim, kalau pakainya bagus warna apa? Warna abu-abu juga bagus, atau warna krem juga bagus. Nah, hindari warna putih aja, karena nanti gampang hitam dia guys. Hindari warna hitam kalau untuk lantai. Rembes dong kalau beton. Ya tergantung kita finishingnya bang. Kalau finishingnya bagus nggak akan rembes dia. Apalagi kita udah pakai cat outdoor juga. Keren desain Angkasa Arsitek ya, benar. Ini arsiteknya Angkasa Arsitek, termasuk interiornya guys ya. Tidak termasuk isi rumah. 1,3 M itu rumah yang sudah finish, artinya sudah keramik, sudah plafon gypsum, sudah cat di luar interior. Sofanya bagus. Backyardnya ukuran berapa? Backyardnya ini 5,5 meter. 5 meter seingat saya. 5 meter, sisa tanahnya 5 meter. Backyardnya guys ya. Sofanya bagus. Sofa dari Informa guys. Kalau furniture banyak beli Informa aja kita untuk rumah contoh guys. Plafon pakai apa? Plafon gypsum standarnya. Kalau ini WPC guys. Variasi aja. Kalau standarnya semua kayak gini gypsum. Kitchen set tinggi berapa? Ini tinggi 85 cm. 82 atau 85 lupa saya ini. Ya. 82 atau 85 lupa. Kamarnya 3 guys. Iki 1. Iki 1. Ini saya nggak buka lampu ya biar nampak ya, terang semua ya. Iki 1. Iki 2. Oke. Kamar utama telur. Ini telur. 3 guys. Lebar tanah lebar 7 meter lebarnya guys. Full kitchen set enggak. Kitchen set enggak kita bikinkan, itu interior guys, bikin sendiri. Tapi saluran, air, pipa semua udah kita siapin. Panjang kitchen set 1 keramik, 2, 3, 4, 5, hampir 6 kalau kali 8 5,4, berarti sekitar 5,2 meter ini guys. Baik, terima kasih. Kemarin saya Acian ikut masukannya, kalau pakai motor bagus ternyata hasilnya betul. Lebih halus. Luas tanah lebar 7 kali 22. Kamar lebar panjang berapa, Gak? Lebarnya semua 3,5 meter. Kita bagi 2 ya. Bangunan kan 7 meter, kita bagi 2. Ini 3,5. Lebarnya 3,5. Kalau dari sana sampai sini sekitar hampir 6 meter ya, guys. 5,5 kemarin. Ini kita ada pakai untuk WC. Lokasi perumahan Villa Nafa Cipta Karya Panam. Villa Nafa, Anda ketik Villa Nafa Cipta Karya Panam. Tulisan Villa Nafa tuh macam begini guys. Nih Villa Nafa. Coba lihat dari pertama masuk dari depan. Siap. Oke, kita akan spill room tournya guys ya. Atau saya buka lampu dulu guys ya, biar nanti enak. Atau dari masuk lah ya. Nanti kita buka lampunya biar sekalian tahu posisi-posisi saklarnya. Kalau tahu yang di spill agak berapa. Ini rumah contoh, posisinya udah selesai, ada hook samping. Sebenarnya hooknya cuma 2 meter guys ya. Ini Anda fasum. Ini rumah ini 1,5 M, tambahkan interior 500 juta 2 M. Oke, ini tampak depan guys ya. Kita akan lihat dari tampak depan. Kita mulai lebar 7 guys. 7 tuh sampai sini. 7 meter sampai sini guys. 7 meter. Nah, jadi carportnya kita pakai 5 meter, tamannya 2 meter. Jadi ada tamannya 2 meter guys ya. Nah, kita lihat di terasnya. Terasnya enak, luas. Tadi 1,8 meter besi, jadi bisa muat 2 kursi. Sore-sore duduk bisa enak. Pintunya 2 daun guys. Ini bisa buka 2. Nah, tak bukain 2 daunnya guys. Mana? Tas. Nah, ini 2 daun guys. Nah, kalau buka luas enak. Kalau mau bikin acara bisa. Lantai 1 guys. Oke, kita masuk nih, udah ruang keluarga atau ruang tamu sekalian aja. Open space, langsung ada meja makannya guys.
Nah kebetulan tadi ini sampingnya hook ada sisa tanah, jadi kita buka openingan pintu lagi supaya nanti kalau mau makan di luar, kalau istri Anda ajak makan di luar, tinggal bawa makanan dari meja makan, pindahkan keluar aja guys ya. Nah gitu deh guys. Jadi enak, bisa makan di luar, lebih murah guys. Ini open space langsung dapur. Oke. Kalau misalnya Anda di sini mau dipakai lagi ruangan, meja dapur tuh bisa pindah, cuma mepet ya guys ya. Sisa tanah belakang masih ada 5 meter guys. Oke, masih ada 5 meter. Ini kamar belakang dulu kita mulai. Kita buka lampu guys. Ini kamar anak guys. Ada jendela ke belakang, jadi sirkulasi udara bagus sama pencahayaan terang. Desainnya menarik, ada bangku-bangku biar anak-anak teman-temannya datang bisa duduk-duduk, bisa nongkrong di kamar. Ini kamar mandi sharingnya guys ya. Kamar mandi sharingnya guys. Oke, kita mundur. Ini kamar tidur anak lagi. Dapat jendela dan pencahayaan di tengah. Jadi kita ada inner courtyardnya. Itulah gunanya inner courtyard guys ya. Nah kita kasih lihat guys. Inilah inner courtyardnya guys. Jadi tadi kamar kedua, kalau Anda 3 kamar, biasanya salah satu kamar mati jendelanya. Nah kalau ada inner courtyard kayak gini, dia dapat jendela. Termasuk nanti kamar mandi ini dapat ya plong dia guys. Nah, jadi sirkulasi udara sini enak walaupun rumah bukan hook ya. Nah ini kemudian kamar utamanya guys. Di dalamnya ada kamar mandi utama guys. Nah kamar mandinya dapat ventilasi untuk yang tadi ke inner courtyard. Kemudian ini desain kamar utamanya guys. Ini saya belum lampu hidupin semua ya. Kalau dihidupin semua bakal cantik banget nih guys. Nah, atau mau saya hidupin. Nah biar Anda kebayang cantiknya guys ya. Ini sembunyi-sembunyi sakralnya guys. Ini tak hidupin dulu. Biar Anda kebayang cantiknya guys ya. Ini kita versi yang buka lampu semua dulu guys. Nah ini desain kamar utamanya guys ya. Nah, permainan lampunya warm white semua. Guys, capek nih ngocehnya. Jangan lupa tetep lainnya dulu dong. Biar nanti algoritma TikTok bisa share lebih luas lagi penontonnya. Jadi ngoceh-ngoceh capek-capek, dapat banyak yang lihat. 2M all in, sini bang, 2M all in bang. Rumah ini langsung bawa, siap pakai guys. Semua sudah aktif. Semua sudah aktif guys ya. Tinggal pakai aja, bawa koper aja. AC juga semua sudah guys. Ini dia ya. Nah, ini dia guys, kamar utama. Nanti kita spill lagi ya yang sudah buka lampunya. AC di atas pintu. Nah, inner courtyard. Oke. Ini dapur, saya buka lampunya dulu guys ya. Tadi belum buka lampu ya. Wah. Cantik guys, menyala guys. Nah, lokasi Jalan Cipta Karya Panam guys. Oke, ini belum buka lampu nih, saya buka lampu dulu guys. Karena bising sana aku tutup dulu satu sini guys ya. Dam. Oke, ini satu lagi belum dihidupin. Dam. Udah menyala rumahnya guys. Rumah contoh ini 2M bungkus guys. 2M lewat dikit ya. 2M lewat dikit. Nah. Nanti tak kasih semua isi-isi dalamnya nih guys. Bawa pulang kecuali brosur ya. Ini brosur saya ambil balik, sisanya ambil aja semua guys. 2M ke sini guys. Tinggal pindah saja, AC sudah pasang semua guys. Nah, ada sisa tanah. Ini sisa tanah hooknya sebenarnya 2 meter aja guys ya, sampai sini aja. Ini vasos-vasum punya guys. Ini vasos-vasum lingkungan, kita pasang gaji po. Luas tanah 7x22 guys. Nah, oke. Ini belum hidup semua nih lampunya guys. Nih, tak hidupin lagi semua. Aduh. Hidupin semua biar menyala guys. Biar inspirasi untuk kita semua. Oke, kita video dari sini guys ya. Ini kamar tidur anak guys. Yang full furnish 500-600 ada bang? Belum ada kak. Karena kita lokasinya prime bagus. Nih. Ini sudah pasang AC semua guys ya. Barang baru semua nih guys, belum ada yang tinggal. Ini masih ada plastiknya nih harusnya. Ini kamar kedua guys ya. Kita lanjut kamar ketiga. Nah, saya shoot dari sudut sini guys. Jadi inspirasi guys ya. Oke, ini tadi dapurnya. Ini kamar kedua tadi ya. Terus kita masuk ke kamar ketiga. Sebelum kamar tiga ada kamar mandi guys. Ya, kamar mandi ini untuk sharing. Jendela tinggi 2,5 guys ya. Ini dia. Ini belum buka lah. Saya buka lagi lampunya guys. Biar nampak indah semuanya. Oke. Ini guys ya, kamar tidur anak lagi. Nah, ini desainnya unik guys.
Jadi ada kayak bangku-bangku kecil, kalau teman-temannya datang bisa nongkrong bareng-bareng deh guys ya. Ada meja belajarnya juga, dapat percaya. Kira ini ukuran berapa? 80 kali 80 kak. Ini dapur, sisa tanah masih ada ya. Ini masih ada 5 meter. Nanti yang mencolok ke sana itu bisa Anda tambahkan kanopi saja. Untuk mesin cuci sudah disiapin semua guys. Nah, ini dia. Ini yang untuk sampingnya guys. Nyala nggak? Oke. Kenapa di Pekanbaru rumah mewahnya lebih murah dibanding Batam? Apa harus pindah ke Pekanbaru? Ah, pindah bang, sini bang. Langsung ambil rumah di sini bang. Kalau yang di Batam itu pusat kita di Batam ya. Itu ada namanya Royal Grande, Royal Fasa, Royal B. Nah, itu punya bos Royal Nava, itu punya bos semua ya. Di Batam cari perumahan ke Royal Property guys. Gitu. Jalan Cipta Karya Panam guys. Lokasi Jalan Cipta Karya Panam. Ayo guys, kasih nilai berapa nih guys rumah cantik gini guys. Ini sudah full furniture, ambil 2M sini saya kasih rumahnya semua guys. Anda tinggal pindah koper aja guys. Ini semua barang bagus guys. Nah, semua bagus guys. Harga 2M, rumah contoh ini 2M. Mau sini ayo cepat. Nilai 10 sempurna bang. Janganlah 9,9 bang. Yang sempurna cuma yang di atas bang. Waduh sejuknya guys. Waduh. Meleleh nggak kayak gini guys. Meleleh nggak kayak gini guys. Kalau villa Tenaya ada yang full furnish nggak bang? Full furnish itu rumah contoh sudah terjual semua guys. Jadi tinggal rumah standar aja. Tapi kalau Anda mau desain interior nanti kita kasih aja guys. Kita ada desain. Kok cakep rumahnya, cakep banget nih. Ayo di tap layarnya dulu guys. Biar lebih banyak orang bisa masuk. Kita live 10 menit lagi guys ya. Karena udah mau hujan, mau pulang saya. Posisi di Cipta Karya. Abang masuk dari Jalan Besar Subrantas, masuk Jalan Cipta Karya 500 meter aja sebelah kanan nampak ruko-ruko cantik di depannya, itulah Villa Nava guys. Ruko kita paling cantik se-Pekanbaru guys. Thank you yang sudah kasih like. Anda makin banyak like, nanti TikTok akan share ke lebih banyak audiens, lebih banyak masuk. Nah, jadi saya ngoceh-ngoceh tuh enak, rame dia. Kali aja dapat jodoh rumah ini dari sini kan live-nya kan. Oh iya, tak kasih ini ya free semua biaya ya, biaya BPHTB, SJB balik nama semua udah kita tanggung pajak-pajaknya guys. Ini dia. Waduh enak kali guys duduk sini guys. Aku duduk samping lah guys. Ini meleleh hari ini. Ini sampingnya. Bang kalau bikin rumah rekomendasi bata merah atau bata ringan? Kalau Pekanbaru bata merah masih murah, gampang dapat. Jadi kami tetap pakai bata merah. Kalau satu lantai bata merah aja guys. Tergantung lokasi, kadang di daerah bata merah susah dapat, dia mahal, pakai bata ringan aja. Intinya sama kok itu. Enak guys ya kalau punya tanah samping, duduk santai, gazebo. Lokasi penginapan Villa Nava belum ada, itu Villa Tenayan ya. Thank you yang sudah kasih gift, like-nya semua. Oke. Enak guys. Kita masuk lagi guys ya dari pintu samping ini guys ya. Aduh. Cakep ya. Ini anak-anak kalau main bola sini sedap nih guys. Oke. Wah, kopinya enak. Itu stempel kalau jalan bising deh ya. Udah berhenti belum? Oh belum. Kita masuk lagi guys dari pintu samping guys. Meja makannya guys. Ini ruang keluarga santai bersama keluarga. Ina koyat. Oke, dapur. Dapur juga ada jendelanya nih guys. Biar nggak bosan si istri masak nanti. Ini sedap. Terang rumah nih guys. Kalau konsep open space tuh enak guys ya. Rumah kelihatan luas, besar. Tem.
Nanti kita posting ya video live kita ini, atau ada yang ketinggalan bisa lihat bersama-sama. Oke, sekali lagi selesai keliling room tour nih, kita akhiri live kita guys ya. Ini kamar mandi utama. Rumah ini luas tanahnya berapa? Lebar 7 kali 22 kak. 7 kali 22, ada ini koyatnya, terbuka dia guys. Kebayang ya desain rumahnya ya. Oke, saya putar ke sini. Ini kamar tidur kedua. Kamar tidur kedua. Oke, keluar lagi. Ini ada sebelum kamar tidur ketiga, ada kamar mandi sharing. Sip, tanah 7 kali 22, 3 kamar tipe 100/08. Tinggi lantai ke plafon, kalau yang kamar kita 3 meter. Nah, kalau ini dari plafon gypsum 3,2, yang trap ini 3 meter. Oke, sudah semua belum ya? Oh, belakang. Nah, pagar biar cantik, nggak monoton, kasih tali air. Manis dia guys. Dapur. Dapur ingat kulkas, susunannya kulkas dulu, baru sink, baru kompor. Jangan dibalik-balik. Oke, cukup ya live kita hari ini guys. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih yang selama ini sudah support konten kita, yang sudah kasih like, komentar, save atau share videonya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya.